perkenalkan, nama saya Doni Andika Lumijawa. Di sini saya akan membahas sedikit tentang komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih alat komunikasi yang terhubung dalam sebuah jaringan. Data ini bisa berupa teks, file, gambar, suara maupun video. Berdasarkan cara pengiriman pesanannya, komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komponen ini terdiri dari 5 macam, di antaranya ada sumber, pengirim, media pengirim, penerima, dan tujuan. 1. Sumber. Komponen yang pertama adalah sumber. Sumber merupakan alat atau perangkat yang dapat memunculkan data yang ingin dikirim. Contohnya ketika kamu ingin mengirim pesan teks, kamu butuh alat untuk membuat teks pesan tersebut, kan? Nah, alat ini bisa berupa komputer dan perangkat input seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. 2. Pengirim merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Jadi, dalam sistem digital, data ini berbentuk urutan bit 0 dan 1. Nah, untuk mengolah kode biner ini menjadi sebuah pesanan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukan alat yang disebut transmitter. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon, handphone, dan lain sebagainya. 3. Media pengiriman. Selanjutnya ada media pengiriman. Media pengiriman merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber ke sistem tujuan. Jadi media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari si pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, agar dapat ditransmisikan dalam media pengiriman, data tersebut harus dibuat terlebih dahulu ke bentuk sinyal. Jalur media pengiriman terbagi menjadi dua, ada jalur tunggal dan jalur kompleks. Jika data akan dikirim dari sumber, penerima harus melewati beberapa rangkaian sistem, maka disebut jalur kompleks. Contoh dari media pengirim bisa berupa kabel dan wireless. 4. Penerima. Penerima merupakan alat berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengirim dan mengolahnya kembali menjadi sebuah data yang dapat diproses oleh tujuan (destination). Contoh receiver di antaranya ada komputer, laptop, handphone, telepon, dan lain sebagainya. 5. Tujuan. Komponen terakhir adalah tujuan. Berfungsi mengolah data dari penerima receiver. Jadi di sini prosesnya itu sama seperti pada transmitter, ya, data yang masih berupa kode biner diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Gloria Ayumalela. Di sini saya akan membahas sedikit tentang komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi yang berupa visual. Jadi pesan informasinya itu berupa potongan-potongan frame yang saling berkesinambungan sehingga membentuk video ataupun gambar bergerak. Media komunikasi video antara lain ada CCTV, videotron, dan televisi, dan lain sebagainya. Komunikasi video terdiri dari 5 macam. Yang pertama, video yang disalurkan melalui jaringan komputer berupa jaringan lokal, jaringan LAN, ataupun jaringan internet. Yang kedua adalah video teks, layanan komunikasi video interaktif melalui jaringan telepon ataupun jaringan kabel. Yang ketiga, video out, perangkat keras yang menampilkan video dari alat input penangkap gambar. Contohnya, ketika kamera sedang merekam gambar, maka akan muncul
tampilan gambar yang direkam pada layar kamera di waktu yang sama. Yang keempat, video RAM. Biasa juga disebut RAM, merupakan alat penyimpanan sementara berbentuk grafis yang berada dalam komputer. Alat ini berfungsi untuk memproses data gambar yang berada dalam CPU untuk ditampilkan ke monitor si pengguna. Yang kelima, video teks. Komunikasi dua arah menggunakan sistem komputer untuk mengirimkan informasi berupa video. Perkenalkan, nama saya Halendun. Saya akan mengklasifikasikan komunikasi audio. Komunikasi audio adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi dalam bentuk suara. Jadi, pada komunikasi audio, pesan yang kita sampaikan atau terima itu berupa suara. Media yang biasa digunakan pada komunikasi audio antara lain adalah telepon, handphone, radio, walkie-talkie, dan lain sebagainya. Perangkat komunikasi pada audio dibagi menjadi 3. Yang pertama, audio codec. Audio codec merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengkompres dan mempersingkat waktu pengiriman sinyal audio sehingga dapat menghemat bandwidth. Yang kedua adalah perangkat controller. Perangkat controller merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengontrol pengaruh suara yang tidak diinginkan terhadap mikrofon seperti suara, mencuit, dan gema. Yang ketiga, mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio. Komunikasi audio juga terbagi menjadi beberapa jenisnya. Antara lain, yang pertama adalah audio streaming. Audio streaming merupakan jenis audio yang langsung dapat diputar melalui jaringan internet. Contohnya lagu-lagu atau podcast yang didengar lewat aplikasi seperti Spotify, Juke, iHeart, dan sebagainya. Yang kedua, audio response. Audio response merupakan audio yang suaranya dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Misalnya suara notif dari HP ketika mendapatkan pesan, dari telepon ketika ada panggilan masuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, audio oscillator. Audio oscillator merupakan perangkat pembantu untuk menambahkan unsur audio atau suara pada film. Yang keempat, audio modem riser. Audio modem riser merupakan suatu alat tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Yang kelima, audio visual. Audio visual merupakan perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar atau visual, contohnya televisi, film, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini sekian materi tentang komunikasi data, komunikasi audio, dan komunikasi video dari kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang salah, tolong dimohon maafkan. Sekian dan terima kasih.